Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala mabadu. Para sahabat ngaji online, saya ucapkan selamat datang di channel ngaji online, mengkaji dan berbagi. Dan jangan lupa pula kunjungi situs ngaji online di www.ngajionline.net. Oke, pada kesempatan pertama ini kita akan belajar baca kitab kuning atau yang dikenal dengan kitab gundul atau kitab kosongan tanpa harakat. Kenapa kita harus belajar baca kitab kuning? Karena itu berkaitan dengan sumber Islam. Ya, karena sumber Islam itu tentunya adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, juga kitab-kitab yang mendukung terhadap pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Hadis, yaitu kitab-kitab kuning. Seperti halnya kitab tafsir, mustalahul hadis, usul fikih, qawaidul fikih, dan lain sebagainya. Yang tentunya ketiganya ini adalah berbentuk bahasa Arab. Berbentuk bahasa Arab tanpa harakat atau gundul. Maka yang perlu kita pelajari untuk belajar bahasa Arab yang sifatnya tidak berharakat, kita perlu ngaji yang namanya ngaji nahu, ngaji ilmu nahu, yaitu ngaji tentang bagaimana kita mengetahui tentang perubahan akhir kalimat. Kalau akhir kalimat itu sudah kita tentukan, maka kita akan mengetahui tentang posisi dan tentunya akan membuat kita paham. Namun juga perlu juga namanya ngaji ilmu shorof untuk memberi makna. Oke, maka kita dalam pembahasan ini pada ngaji nahu ini adalah bicara tentang kalimat, akhir kalimat. Maka tidak lepas dari akhir dan kalimat. Apa sebenarnya itu kalimat? Kalimat itu tidak lain adalah kata. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan kata, seperti halnya masjid, di, rumah. Nah, itu adalah kata. Apa akhir kalimat? Yang maksud adalah harakat terakhir. Maka kalau kita ambil contoh di sini, kita baca alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ilmu nahu. Alhamdu ini kalimat, lillahi ini ada dua kalimat, dan harakatnya ini pertama kita perhatikan bahwa di sini ada harakat terakhir. Ini yang akan kita bahas. Lillahi, di sini juga akan dibahas dan seterusnya. Maka saya perlu meyakinkan para sahabat sekalian bahwa ngaji nahu itu sebenarnya cukup bermodal kitab Al-Jurmiyah atau kitab yang sangat terkenal di kalangan pesantren yang tipis. Namun kalau kita sungguh-sungguh mempelajari, maka kita akan bisa baca kitab kosongan atau kitab gundul. Tidak perlu belajar alfiyah atau belajar semacam kitab-kitab yang sudah disyarahi seperti halnya Ibnu Aqil. Itu cuma mendukung nantinya yang tidak dibahas dalam kitab Jurmiyah, maka dibahas dalam kitab alfiyah dan kitab-kitab lain sebagainya yang lebih luas pembahasannya. Kemudian kalau bicara masalah kalimat, maka sebenarnya tadi bicara masalah kalimat dan akhir kalimat. Sebenarnya kalimat yang akan kita baca, baik itu berupa Al-Quran dan Al-Hadits, itu tidak lepas dari 3 macam, yaitu isim. Isim ini kata lain adalah kata benda. Fi'il itu adalah
kata kerja, kemudian huruf. Huruf ini adalah kata sambung dan lain sebagainya. Kata sambung seperti halnya fi atau li dan lain sebagainya. Maka tidak akan lepas, sekali lagi tidak akan lepas dari isim fi'il huruf. Walaupun nanti ada yang namanya bukan isim, bukan fi'il, maka itu namanya kalimat jadi-jadian atau itu namanya isim fi'il. Begitu juga kita bicara macam-macam akhir kalimat. Itu sebenarnya ada dua macam. Kalau kita bicara nahwu, akhir kalimat itu ada kalanya berubah, ada kalanya tidak berubah. Yang namanya tidak berubah itu namanya mabni, ada kalanya berubah itu namanya mu'rab. Maka kalau kita presentasikan bahwa isim hampir 90% itu mu'rab. Jadi yang banyak berubah, yang nanti banyak dibahas dalam isim itu adalah dalam ilmu nahwu itu adalah kalimat isim. Sedangkan fi'il kebalikannya, lebih banyak yang mabni. Itu cuma ada satu fi'il yang nantinya akan dibahas perubahan harkat terakhirnya. Namun kalau kalimat huruf di sini hampir dipastikan 100% mabni. Jadi kalau sudah ketemu sama kalimat huruf itu tidak perlu dibahas dan perlunya cuma dihafalkan. Jadi ini begitu juga perubahan. Kalau ini berarti isim. Kalau kita bicara isim yang 90% mu'rab ini, maka perubahan ini ada 4 macam. Perubahan ini secara umum, tanpa membahas masalah isim fi'il, secara umum itu ada kalanya rofa, baik itu biasanya ditandai dengan dhamma, baik itu dhammah biasa atau dhammatain, nasab, fathah, tandanya jar, kasroh, dan jazam itu sukun. Anggaplah seperti itu. Terlepas nanti ada yang rofaknya bukan menggunakan dhamma, nasabnya bukan menggunakan fathah, jarnya tidak menggunakan kasroh, maka itu terlepas dari 4 ini. Kemudian kalau bicara masalah isim, jadi isim itu 90% berubah atau mu'rab, maka perubahannya ini. Nanti kita pilih ini cuma rofa, nasab, jar. Sedangkan fi'il pilihannya rofa, nasab, jazam. Itu pun kalau kebetulan itu fi'ilnya kebetulan fi'il yang mu'rab atau fi'il yang berubah. Kalau huruf maka tidak ada. Di sini saya tulis tidak ada karena hukumnya mabni. Oke, maka untuk lebih jelasnya saya ambil contoh seperti apa yang saya tadi paparkan, bahwa kalau kita baca sholatul musafiri, di sini sholatu di sini kalimat isim. Nanti apa itu kalimat isim, apa tandanya, dan kenapa di sini dinamakan kalimat isim, nanti kita akan bahas pada kesempatan ngaji online berikutnya. Maka di sini kalimat isim. Tadi kalimat isim itu kalau bukan rofa, nasab, jar, maka di sini kebetulan rofa, maka kita pilih atu, apa ati atau ta. Nanti ada alasan tersendiri kenapa dibaca tuh. Begitu juga al-musafiri, karena isim maka pilihannya 3 dan ternyata di sini jar. Di sini jar yang saya katakan tadi, bahwa jar itu biasanya ditandai dengan kasroh. Di sini rofaknya menggunakan dhamma. Begitu juga faslun. Di sini kalimat isim faslun fi qasri sholati wa jam'iyah. Fi qasri di sini kalimat huruf. Kita tidak usah membahas karena ini hukumnya mabni dan selamanya ini baca fi. Begitu juga dengan qasri. Dengan qasri di sini qasri hukumnya jar, jarnya dengan kasroh, aswalati juga jar, jarnya dengan kasroh, waw di sini mabni karena kalimat huruf. Jadi kalimat huruf ini tidak ada, kita tidak usah bahas, kita hafalkan saja ada namanya huruf waw. Jam'i, ini yang dimaksud jam'i. Ini namanya kalimat isim juga, ini ternyata isim mu'rab. Kemudian di sini isim, tapi ini isim yang beda, bukan isim yang
bisa berubah, tetapi ini masuk yang 10% yang mabni berarti. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbisi bisafari. Maka semua di sini kalimat huruf, di sini yajuzu di sini kalimat fi'il, di sini kebetulan fi'il yang mu'rab yang berubah. Ini sebenarnya bisa yajuza karena pilihannya tadi yajuza, bisa yajuz. Karena bisa rofa, nasab, jazam. Dan di sini kebetulan rofa. Nanti ada alasan masing-masing kenapa di sini rofa tidak dibaca yajuza. Lil musafiri sama di sini kalimat huruf, musafiri kalimat isim, dan di sini hukumnya jar. Begitulah seterusnya. Di sini juga kecuali di sini. Di sini sengaja saya tandai dengan warna lain karena di sini tidak mengikuti biasanya. Kalau biasanya apa yang saya paparkan tadi di depan bahwa kalau jar itu ditandai dengan kasroh, tapi di sini kebetulan jarnya tidak menggunakan kasroh, dan insya Allah kita akan bahas kenapa di sini tidak menggunakan kasroh. Jadi seperti itu para sahabat ngaji online, bahwa belajar kitab kuning itu sangatlah mudah karena kita kalau sudah mengetahui kalimat, yaitu berdasarkan pengertian atau definisi kalimat itu sendiri, kemudian mengenal tanda-tandanya, maka kita cuma menentukan hukum i'rab atau hukum harkat terakhir itu, atau yang dikenal dengan i'rab. Oke, terakhir saya akan baca semuanya ini. Sholatul musafiri faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbisi bisafari qasru sholati rubaiyati la ghairiha min thunaiyatin wa thulatsiyatin. Wa jawazu qasri sholati rubaiyati bi khamsi syara'ita. Al-awwalu ay yakuna safaruhu ay syakhsi fi ghairi maksiatin wa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi ka silatir rahimi walil mubahi ka safari tijaratin. Jadi itu bacaannya, dan sengaja saya cuma kasih harkat yang terakhir saja sebagai latihan awal pertemuan ini, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada kajian berikutnya, yaitu tetap masalah pembahasan ilmu nahu, yaitu nantinya kita akan membahas apa itu kalimat isim, bagaimana cara mengetahui bahwa itu kalimat isim, bagaimana kita mengetahui kalimat fi'il, begitu juga dengan kalimat huruf, dan tentunya kita dipermudah oleh para ulama bahasa Arab atau ulama nahu atau yang dikenal dengan an-nuhat. Kita dipermudah dengan memberikan definisi, memberikan tanda-tandanya. Maka mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada kajian berikutnya. Akhirnya, wallahul musta'an ila sabillahir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.